Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Azizah dengan NIM 17S10242 Program Studi S1 Gizi Stikes Husada Borneo. Saya akan memaparkan hasil jurnal reading mengenai peran antioksidan terhadap pemulihan penyakit diabetes mellitus, mata kuliah Nutrigenomik. Jurnal yang saya paparkan di sini berdasarkan hasil jurnal penelitian dengan judul jurnal Efek Spirulina platensis terhadap analisis kadar, gambaran histopatologi, ekspresi insulin, dan GLUT4 pada tikus Wistar yang diinduksi streptozotocin. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan salah satu penyakit yang terus mengalami peningkatan di dunia. Diabetes merupakan suatu penyakit tidak mampu mengendalikan jumlah glukosa dalam aliran darah sehingga menyebabkan penyakit hiperglikemia. Hiperglikemia ialah suatu keadaan glukosa dalam aliran darah yang tingginya sudah membahayakan. Diabetes mellitus tipe 2 yaitu tubuh tetap menghasilkan insulin dalam jumlah yang normal, namun insulin yang dihasilkan tidak bekerja dengan baik atau terjadi resistensi insulin karena reseptor insulin pada membran sel berkurang sehingga tidak tanggap terhadap insulin. Diabetes mellitus merupakan faktor terjadinya penyakit kardiovaskular seperti arteri koroner dan penyakit jantung koroner. Beberapa hal penyebabnya adalah hiperlipidemia. Hiperlipidemia merupakan keadaan di mana tingginya kadar lipid dalam darah atau kolesterol total, trigliserida, dan low density lipoprotein melebihi batas normalnya, di mana kadar kolesterol total normal kurang dari 200 mg per desiliter, sedangkan trigliserida normal kurang dari 150 mg per desiliter. Malondialdehid. Peningkatan kadar malondialdehid atau MDA menjadi indikator dari produksi radikal bebas berlebih dan dapat menurunkan enzim antioksidan intrasel. Pada kondisi stres oksidatif, produksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang tinggi akan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan untuk menetralisir ROS sehingga jumlahnya dalam tubuh menjadi berkurang. Stres oksidatif dapat memicu peroksidasi lipid sehingga menimbulkan kerusakan sel serta dapat mengakibatkan adanya kerusakan pada fungsi hati dengan meningkatnya beberapa penanda biokimia seperti serum glutamik oksaloasetik transminase atau SGOT, serum glutamik piruvit transminase atau SGPT, bilirubin alkalin, fosfatase, serta peningkatan jaringan peroksidasi lipid. Pada keadaan normal atau gula darah puasa tidak mengalami diabetes, maka semakin tinggi ekspresi glukos transporter 4 atau GLUT4. Penginduksian streptozotocin atau STZ dapat berakibat resistensi insulin sehingga kadar glukosa dalam darah tinggi. Streptozotocin dapat pula menyebabkan glukose transport 4 atau GLUT4 yang memfasilitasi glukosa masuk ke dalam sel menurun, sehingga mengakibatkan penurunan pemasukan glukosa ke dalam otot dan jaringan adiposa. Spirulina platensis. Spirulina platensis atau SP merupakan salah satu mikroalga yang memiliki kandungan lemak dan protein yang cukup tinggi. Senyawa aktif yang berfungsi sebagai hepatoprotektor adalah antioksidan. Kandungan kimia yang terkandung dalam Spirulina platensis juga dapat mengikat radikal bebas sehingga dapat berfungsi sebagai hepatoprotektor. Spirulina platensis memiliki berbagai kandungan kimia seperti klorofil A, xanthofil, vicosianin, dan karotenoid. Hasil dan pembahasan. Kadar gula darah. Berdasarkan pada penelitian, terjadi peningkatan yang signifikan pada kadar glukosa darah setelah diinduksi streptozotocin.
Streptozotocin dapat menaikkan kadar glukosa darah dengan mekanisme merusak sel beta pankreas. Peningkatan kadar glukosa darah disebabkan senyawa radikal bebas yang merusak sel-sel pada pankreas sehingga tidak dapat berfungsi. Penurunan yang terdapat pada kadar glukosa darah pada penelitian ini menggunakan Spirulina platensis. Spirulina platensis mampu menurunkan kadar glukosa darah karena mengandung spektrum alami dari campuran karoten, xanthofil, dan vicocyanin yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Kandungan antioksidan dalam Spirulina platensis dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan mekanisme menghambat reaksi oksidasi dan dapat menetralkan atau menangkap radikal bebas. Analisis kadar. Pemberian streptozotocin dapat meningkatkan kadar kolesterol total dan trigliserida serum yang signifikan. Pemberian suspensi spirulina platensis dapat menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida serum pada semua varian dosis. Penurunan kadar disebabkan karena adanya peran aktif spirulina platensis sebagai antioksidan dalam mencegah terjadinya peroksidasi lipid pada membran sel. Diketahui, spirulina platensis mengandung beberapa senyawa aktif, yaitu vicocyanin, beta-karoten, serta vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Kandungan vicocyanin dan beta-karoten pada spirulina platensis berperan sebagai antioksidan yang kuat dalam menghambat lipid peroksidasi. Histopatologi pada pankreas. Hasil histopatologi pankreas normal menunjukkan bahwa tidak adanya terjadi perubahan patologi pankreas. Sedangkan pada saat pemberian streptozotocin dapat mengganggu sekresi insulin. Pemberian streptozotocin menyebabkan adanya radikal bebas yang mampu meningkatkan oksigen reaktif yang mempunyai peran penting terhadap kerusakan sel beta pankreas. Hal ini membuktikan bahwa streptozotocin memberikan efek diabetes terhadap tikus. Pada perlakuan yang diberikan spirulina platensis mampu memberikan perbaikan pada jaringan yang telah diinduksi streptozotocin. Hasil penelitian Surbakti 2013 mengatakan bahwa spirulina platensis mengandung senyawa antioksidan. Antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kelompok streptozotocin dengan kelompok spirulina memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa spirulina tidak mempengaruhi ekspresi insulin pada tikus normal. Spirulina memberikan hasil penurunan kadar glukosa darah. Penurunan kadar glukosa darah terjadi dengan adanya perbaikan sel beta pankreas, sehingga meningkatkan jumlah sel beta pankreas. Spirulina platensis mengandung antioksidan dan antiinflamasi yang kuat, yaitu bahan aktif vicocyanin dan beta-karoten. Vicocyanin memiliki kemampuan untuk mengikat radikal bebas, termasuk radikal alkosil, hidroksil, dan peroksil, sehingga mengurangi produksi nitrit, menekan inducible nitric oxide sintase atau INOS, dan menghambat lipid peroksidasi. Histopatologi pada otot dan adiposa. Streptozotocin memiliki mekanisme dapat menyebabkan kerusakan DNA dan kromosom akibat dari radikal bebas dan metabolisme streptozotocin. Hasil ekspresi GLUT4 yang semakin banyak dapat dikatakan bahwa penggunaan glukosa oleh jaringan semakin baik, sehingga jumlah glukosa dalam darah menjadi berkurang karena diangkut ke jaringan. Di dalam jaringan, glukosa akan diubah menjadi ATP atau energi yang bermanfaat bagi tubuh. Kadar glukosa darah turun akibat dari insulin dengan meningkatkan glukosa ke dalam jaringan adiposa dan otot dengan membawa pengangkutan glukosa. Ikatan insulin dan reseptornya membutuhkan GLUT4 masuk ke dalam sel otot dan jaringan adiposa serta
uptake glukosa sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah. Kondisi hiperglikemia pada penderita diabetes mellitus menyebabkan terjadi reaktif oksigen spesies atau ROS dan reaktif nitrogen spesies atau RNS meningkat sehingga oksidasi NADPH pada jaringan endotel. Reaktif oksigen spesies atau ROS dan reaktif nitrogen spesies atau RNS merupakan molekul yang sangat reaktif yang dapat mengoksidasi dan merusak DNA, protein, dan lipid yang menyebabkan stres oksidatif. Histopatologi ginjal dan hati. Hasil gambaran pengamatan histopatologi ginjal kelompok streptozotocin nilainya menunjukkan bahwa pemberian streptozotocin menimbulkan kerusakan nekrosis, sehingga menunjukkan bahwa perlakuan pada hewan uji mengalami diabetes dengan adanya nekrosis yang terjadi di kelompok streptozotocin. Hasil histopatologi hati pada kelompok spirulina mayoritasnya tidak mengalami perubahan patologi pada hati. Berdasarkan hasil analisis histopatologi hati pada kelompok normal, tidak adanya nekrosis dan terlihat inti sel padat, serta tidak terdapat sel-sel yang mengalami degenerasi, sehingga mengidentifikasi bahwa tidak terjadi kerusakan pada hati tikus normal. Hasil histopatologi hati pada kelompok streptozotocin mengalami kerusakan pada sel hati, ditandai dengan terjadinya multifokal radang dan degeneratif hidrofobik pada hati. Hal ini menunjukkan bahwa penginduksian streptozotocin pada tikus merusak organ hati. Terjadinya nekrosis pada organ ginjal dan hati dapat ditekan kerusakannya oleh pemberian Spirulina platensis atau SP yang ditujukan dari perbedaan nekrosis. Walaupun dari kedua dosis lainnya juga mengalami nekrosis sel, tetapi tidak sebanyak pada kelompok STZ plus SP dan juga tidak sebanyak pada kelompok STZ yang mengalami keseluruhan nekrosis. Spirulina platensis mengandung antioksidan dan antiinflamasi yang kuat, yaitu bahan aktif vicosianin dan beta-karoten. Kesimpulan, hasil dari analisis Spirulina platensis mampu mengurangi kadar gula darah, mengurangi kerusakan sel pada pankreas, hati, ginjal, serta mampu meningkatkan insulin dan GLUT4. Spirulina platensis juga mampu menurunkan kadar kolesterol, TG, ureum, kreatinin, MDA, dan mengurangi aktivitas SGPT-SGOT. Terima kasih. Sekian pemaparan jurnal reading dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.